Hai semua, bersua kembali dengan Rafis Cinggu. Kali ini mari kita bahas bagian terakhir dari drama My Mister. Penasaran bagaimana kisahnya? Langsung saja kita bahas bersama. Jian yang sedang menyadap Donghun terkejut bukan main, mendengar Donghun memanggil namanya, dan mengatakan telah mengetahui bahwa Jian menyadapnya. Jian pun segera melepaskan headsetnya, lalu berlari ke telepon umum dan mencari Kibum. Namun ternyata teman Kibum justru mengatakan bahwa Kibum telah ditangkap polisi. Sementara itu, Donghun tiba-tiba mengingat bahwa Jian sebelumnya menelpon dari telepon umum dan mencari tahu lokasinya. Jian yang kembali menyadap Donghun pun menyadari bahwa Donghun mencoba melacaknya dan bisa menemukannya. Sehingga Jian pun segera berkemas dan pergi dengan hati yang berantakan sebelum Donghun datang menemuinya. Di perjalanan Jian lalu menunduk. Dia menyadari kesalahannya dan memohon maaf berulang kali pada Donghun yang bahkan tidak melihatnya. Sesampainya di rumah, Donghun meninggalkan HP-nya di kamar dan mencoba bicara pada Yunhye. Donghun bertanya, apakah Yunhye mengenal Jian? Yunhye lalu menceritakan semua, termasuk usaha Jian membuatnya kembali pada Donghun, dan intuisinya yang mengatakan bahwa Jian menyukai Donghun, karena Jian selalu berusaha melindungi suaminya itu. Donghun lalu bercerita bahwa Jian saat ini sedang dalam pelarian dari polisi, karena dia tidak ingin rahasia perselingkuhan istri Donghun terbongkar. Mendengar itu, Yunhye menangis dan memohon Donghun untuk membongkar saja semuanya, agar Jian tidak perlu lari lagi, dan meminta maaf pada Donghun. Esoknya Donghun pergi ke kantor polisi menemui teman Jian. Dia menanyakan keberadaan Jian dan menitipkan pesan pada Jian. Donghun meminta teman Jian itu untuk menyampaikan pada Jian bahwa ini bukanlah masalah besar dan meminta Jian segera menghubunginya. Tak lama setelah itu, Kibum pun akhirnya dibebaskan karena tidak cukup bukti. Dia lalu menelpon Jian yang kini pindah bersembunyi di tempat bapak cleaning service. Kibum tampak panik karena tidak tahu di mana komputernya yang berisi barang bukti itu berada. Sedang Jian tampak tidak peduli. Setelah menutup telepon, bapak cleaning service datang membawakan makanan dan obat untuk Jian yang tampak sakit. Namun Jian menolaknya. Sedangkan rekan Guang Il akhirnya menemukan informasi tentang CEO Junyong. Dia lalu menelpon Junyong dan mencoba memerasnya dengan rekaman yang dimilikinya, hingga membuat Junyong panik. Di ruangan lain, Guang Il tampak masih fokus mendengarkan suara rekaman itu. Hingga akhirnya, Guang Il sampai pada sebuah rekaman ketika Jian bercerita pada Donghun mengenai masa lalunya bersama Guang Il. Jian berkata bahwa Guang Il dulu adalah orang yang baik. Bahkan terkadang ketika ayah Guang Il memukuli Jian dan Kibum, Guang Il lah yang melindunginya, dan bahkan juga ikut dipukuli. Guang Il dulu selalu menjaga Jian. Bagi Jian, kini Guang Il sedang tersiksa oleh ingatannya saat dia menyukai Jian dahulu. Sementara Jian, dia tersiksa oleh kenangan ketika Guang Il baik padanya. Donghun lantas berkata, mereka pasti sangat menderita karena bertemu dengan orang-orang dewasa yang mengerikan. Mendengar itu, Guang Il pun menangis. Sementara itu, Donghun masih terus mencari Jian dan mencoba terus bicara di HP-nya, berharap Jian masih mendengarkannya dan menelponnya. Lalu tiba-tiba ada telepon masuk. Donghun pun segera berlari. Rupanya itu adalah bapak cleaning service yang putus asa dengan keadaan Jian, sehingga dia menelpon Donghun dan berharap dia bisa membantu Jian. Tak lama kemudian Donghun pun sampai dan menemui Jian. Jian sangat terkejut dan ketakutan melihat Donghun. Jian yang berpikir Donghun marah padanya lantas berkata kasar dan menyalahkan Donghun yang berbuat baik padanya. Namun Donghun justru mendatanginya lalu berterima kasih. Karena Jian selama ini telah sudi mendengarkan hidupnya yang menyedihkan dan masih memihaknya. Donghun tidak tega melihat Jian mengalami banyak kesulitan karena mengasihani dirinya, padahal hidup Jian sendiri menyedihkan. Hal itu membuat hatinya sakit. Donghun lalu berjanji dia akan hidup bahagia sehingga Jian tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Mendengar itu, Jian pun menangis dan berkata bahwa dia ingin Donghun bahagia. Setelah itu Donghun pun membawa Jian ke rumah sakit dan mengabarkan keadaan Jian pada istrinya. Donghun lalu menemui Jian dan mengajaknya pergi ke tempat nenek, lalu pergi ke kantor polisi untuk mengungkap semuanya. Donghun berjanji istrinya akan membela dan melindungi Jian. Untuk sementara, Donghun membawa Jian ke kedai Junghye untuk tinggal. Junghye yang kesepian pun menyambutnya dan sangat bahagia Jian tinggal bersamanya. Donghun lalu pamit dan Jian berkata dia akan menghapus penyadap itu malam ini. Sebelum tidur, Jian mendengarkan suara langkah kaki Donghun untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya ia menghapus penyadap itu untuk selamanya. Esoknya Donghun tampak pergi makan berdua dengan ketua. Mereka tampak berbincang dengan santai.
Hingga akhirnya Donghun mengungkap semua tentang perselingkuhan itu dan mengungkapkan keinginannya untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Namun ternyata ketua sudah mengetahuinya. Ketua rupanya curiga dan menyelidiki Junyong setelah Donghun saat itu datang ke perkemahan. Namun ketua menyembunyikan fakta ini karena tahu Donghun pasti sangat menderita. Ketua juga berharap Donghun berpikir 2 kali untuk mengundurkan diri dan meminta Donghun memberitahu Ji-an untuk menemuinya setelah kasusnya selesai. Malamnya, Sang-hun dan Ki-hun yang pergi ke bar Jung-hae terkejut melihat Ji-an dan segera mengabari Donghun. Namun tentu saja Donghun sudah tahu. Semua orang yang berkumpul lalu meminta Ji-an duduk dan minum bersama. Tak lama kemudian, Donghun datang dan mereka pun berbicara santai. Sebelum pulang, Donghun kembali mengajak Ji-an menemui neneknya besok. Meskipun diam, Ji-an tampak setuju. Kemudian sebelum tidur, Ji-an berkata pada Jung-hae, andai dirinya dilahirkan kembali, Ji-an ingin dilahirkan di lingkungan ini. Mendengar itu, Jung-hae pun tersenyum dan berkata sampai jumpa lagi di kehidupan selanjutnya. Kebaikan yang didapatkan Ji-an selama berada di lingkungan ini rupanya menyentuh hati Ji-an dan membuatnya ingin terus berada di sana. Esoknya, Ji-an akhirnya menemui nenek ditemani Donghun. Nenek dan Ji-an tampak sangat bahagia. Nenek lalu berkata sesuatu pada Ji-an. Setelah pertemuan itu, Donghun mengantar Ji-an ke kantor polisi. Istri Donghun pun sudah siap mendampingi Ji-an di sana. Sementara itu, di perjalanan pulang, Donghun bertemu dengan Gyeomduk yang tampaknya ingin menemui Jung-hae. Donghun lalu membalikan bunga untuk dibawa Gyeomduk. Sepanjang jalan mereka berbincang tentang masa lalu. Donghun berkata, saat dulu melihat Gyeomduk memutuskan untuk menjadi biksu, dirinya ketakutan hingga membuatnya segera pergi dari kuil dan mencoba menjalani hidupnya sebaik mungkin. Namun ternyata dirinya tetap kalah dari Gyeomduk. Mendengar itu, Gyeomduk berkata, hidup ini tidak ada yang namanya menang dan kalah. Semua orang menjalani kehidupannya masing-masing. Akhirnya mereka sampai di bar Jung-hae. Gyeomduk pun memberanikan diri masuk sendirian. Di dalam, Jung-hae tersentak melihat Gyeomduk datang menemuinya. Mereka pun berbincang. Gyeomduk lalu meminta Jung-hae untuk hidup dengan bahagia. Rupanya, Gyeomduk telah merelakan kehidupannya seutuhnya untuk mengabdi pada kepercayaannya dan meminta Jung-hae juga merelakannya dan berbahagia. Begitulah perbincangan itu berakhir. Ji-an akhirnya mulai menjalani interogasi dan menceritakan semua tentang hubungannya dengan Junyong sejak awal. Begitu pula dengan Junyong yang menceritakan kronologi kejadian dari sudut pandangnya. Tentu saja keterangan dari kedua orang ini bertentangan. Junyong mengelak semua pernyataan Ji-an yang mengatakan bahwa semua yang dilakukannya adalah perintah Junyong. Sayangnya, sulit membuktikan pernyataan Ji-an karena alat sadapan di HP-nya telah dihapus. Begitu pula dengan semua rekaman di HP-nya. Hanya rekaman di komputer Kibum yang bisa membuktikan semuanya. Sepulang interogasi, Junyong mengingat telepon dari teman Gwang-il yang meminta uang untuk file rekaman itu. Dia pun sudah menyiapkan uangnya. Namun entah mengapa teman Gwang-il belum menghubungi Junyong lagi dan membuatnya mulai panik. Sementara itu, Gwang-il tampak sibuk memindahkan semua file rekaman dari komputer. Teman Gwang-il tampak kesal karena Gwang-il nampaknya enggan memberikan rekaman itu pada Junyong, meskipun mereka bisa memperoleh uang tebusan yang besar. Gwang-il rupanya telah memiliki rencananya sendiri. Esoknya, Ji-an tampak memperoleh telepon dari panti jompo dan tersentak. Tak lama kemudian, Ji-an menelpon Donghun, mengabarkan bahwa nenek telah tiada. Donghun pun bergegas membawa Ji-an ke sana. Namun hal ini tentu tidak mudah bagi Ji-an. Pada awalnya, Ji-an tidak sanggup menghadapi jenazah neneknya. Namun Donghun mencoba terus menguatkannya. Ji-an akhirnya memberanikan diri bertemu dengan nenek dan memeluknya sambil menangis. Ji-an lalu berterima kasih pada nenek yang sudah mengisi hidupnya dan meminta agar mereka bisa bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Setelah itu, prosesi pemakaman pun dimulai. Tampak rumah duka sepi tanpa bunga, sajian ataupun tamu. Rumah duka hanya dihadiri Donghun dan kedua saudaranya. Melihat itu, Sang-hun pun merasa iba dan memutuskan untuk menggunakan seluruh uang tabungannya selama ini yang rencananya akan digunakan untuk liburan untuk mengisi rumah duka dengan bunga dan hidangan. Sang-hun bahkan mengundang seluruh anggota klub sepak bola untuk datang. Bapak cleaning service pun datang melayat. Melihat rumah duka yang begitu penuh, beliau berkata pada Ji-an bahwa nenek sangat diberkati. Malamnya, sembari menatap Donghun dan semua orang yang menemaninya di sana, Ji-an mengingat pertemuan terakhirnya dengan nenek. Saat itu nenek berkata bahwa hubungan Ji-an dan Donghun sangat indah dan berharga. Begitu pula dengan setiap hubungan yang mungkin Ji-an miliki dengan orang lain. Nenek lalu berpesan
agar Jian membalas kebaikan orang-orang itu dengan menjalani hidupnya dengan baik dan bahagia. Esoknya tampak Junyong meminta bantuan kaki tangannya untuk mencari penelpon yang memiliki rekaman itu. Kaki tangan Junyong pun langsung menyadari bahwa penelpon itu adalah Guang Il atau rekannya, dan segera mendatangi kantor Guang Il. Menyadari hal itu, Guang Il segera kabur membawa semua file rekaman dan komputer itu. Rupanya Guang Il kini mantap membela dan melindungi Jian, sama seperti yang dilakukannya dulu. Namun karena terdesak, akhirnya Guang Il menghancurkan komputer itu dan hanya menyelamatkan flash disknya. Sementara Jian dan rombongan pergi ke krematorium untuk kremasi, lalu mengantarkan Abu Nenek ke tempat peristirahatan terakhirnya. Jian tampak tegar dan ikhlas melepaskan neneknya itu. Hari berikutnya di kantor, Donghun kembali memperoleh paket misterius. Semua orang tampak curiga dan takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun Donghun memberanikan diri membukanya. Ternyata paket itu adalah flash disk yang berisi rekaman file yang dikirimkan Guang Il kepada Donghun saat pelariannya. Donghun lalu menemukan kartu nama Guang Il yang tidak sengaja terselip di paket itu, dan akhirnya menyadari bahwa Guang Il lah yang mengirimkannya. Tanpa menunggu lama, rekaman itu pun segera diserahkan ke kantor polisi, sehingga Junyong tidak dapat lagi mengelak. Berita perselingkuhan CEO dan istri Donghun pun menyebar dengan cepat. Setelah mengetahui semua, pegawai Donghun pun tidak dapat menyembunyikan kesedihan mereka untuk Donghun dan kekaguman mereka pada Jian. Tiba-tiba Donghun mendapatkan pesan dari Jian yang memintanya membelikan makanan. Donghun pun menemui Jian di tempat biasa dulu mereka bertemu. Jian lantas bercerita bahwa dirinya sudah bertemu dengan ketua. Beliau rupanya menawarkan Jian peluang kerja di Busan. Ketua berjanji bahwa di sana Jian bisa memulai hidup baru tanpa takut akan diskriminasi atau bayangan masa lalunya. Donghun bertanya, mengapa Jian harus pergi sejauh itu? Jian mengatakan dia ingin menjalani hidup sebagai seseorang yang berbeda. Jian ingin pergi ke tempat yang tiada orang mengenalinya, dan hidup seolah tidak memiliki masa lalu. Jika takdir bisa mempertemukannya kembali dengan Donghun, Jian akan sangat bersyukur dan berharap Donghun tidak akan menghindarinya. Jian lalu berterima kasih atas segala kebaikan Donghun. Donghun lantas berkata bahwa sebenarnya Jianlah yang menyelamatkannya. Mereka pun saling berjanji untuk berbahagia menjalani hidup mereka masing-masing. Setelah itu, Jian pun berpamitan pada Sang Hun dan lainnya. Pada pertemuan terakhirnya dengan Donghun, Jian bertanya, apakah dirinya boleh memeluk Donghun? Tanpa ragu, Donghun pun memeluk Jian dengan hangat dan mereka pun berpisah. Setelah semua terungkap, Direktur Sangte pun akhirnya mundur dari jabatannya, dan Direktur Donghun kembali bertugas. Beberapa waktu berlalu, kini Yunhe pergi ke luar negeri menjenguk putranya dan berniat melanjutkan kuliah di sana. Sementara Donghun yang kini sendiri di Korea terus melanjutkan hidupnya. Namun terkadang kekosongan dan rasa sedih pun masih menghampirinya. Hal ini tentu manusiawi. Kita semua tentu merasakan sedih dan bahagia silih berganti. Sementara itu, setelah sekian musim berlalu, Ki-hun akhirnya memutuskan hubungannya dengan Yura. Namun keterpurukan Donghun tidak berlangsung lama. Akhirnya Donghun berhasil bangkit dan membangun perusahaannya sendiri bersama orang-orang kepercayaannya. Sedangkan Jian, tampak dirinya kini telah mampu bersosialisasi dengan teman-temannya. Jian bahkan menjadi sukarelawan mengajar bahasa isyarat. Dirinya tampak begitu nyaman dan percaya diri. Suatu hari ketika Jian pergi bersama teman-temannya ke sebuah kafe, tanpa sengaja dia melihat Donghun di sana. Rupanya takdir mempertemukan mereka kembali dalam keadaan yang lebih baik. Mereka pun mengobrol sebentar. Jian rupanya telah dipindahkan ke cabang utama di Seoul. Jian pun berharap bisa mentraktir Donghun sesekali. Pada akhirnya mereka berhasil menemukan kenyamanan hidup mereka masing-masing. Dan begitulah kisah ini berakhir. Bagaimana pendapat kalian mengenai drama ini? Drama yang syarat nilai kehidupan ini banyak mengingatkan kita untuk berbuat baik sekecil apapun, dimanapun, dan pada siapapun tanpa pandang bulu. Karena kebaikan itu pasti akan kembali pada diri kita sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini bukan tentang menang dan kalah. Kehidupan ini adalah tentang perjalanan, dan semua orang berhak memilih rutenya masing-masing. Pesan apa yang kalian tangkap dari drama ini? Jangan lupa bagikan pada kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita ini. Sampai berjumpa lagi.